Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita dalam sikap doa kita memuji menyembah namanya. Haleluya.
penyertaan, perlindungan yang sempurna kepada setiap kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih. Semua boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih anugerah daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, Kau pimpin ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan. Urapi setiap kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Urapi setiap kami semua Tuhan, hamba-Hamba-Mu yang melayani Kau pada hari ini Tuhan. Pimpin pujian pemain musik semua yang melayani Kau, sekecil apapun Tuhan Kau urapi. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Kau urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari hati-Mu ya Tuhan, tersampaikan ke setiap jemaat, bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan di dalam Engkau. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Di dalam
Tuhan, amin. Amin. Mari kita akan lagi satu puji. Sukacita, amin. Persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari semua dalam sikap doa kita masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Haleluya.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai
akan menyampaikan isi hatimu. Dibungkus pagari dengan kuasa dari Yesus. Suci dan kuduskan hamba-Mu untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap benih firman disampaikan tidak pulang dengan sia-sia. Kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Salam saudara kekasih dalam Tuhan. Semuanya kabar luar biasa bersama Tuhan. Kita selalu luar biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa bersama Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14. Berikutnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terima kasih, dan diberkati kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang Farisi adalah orang yang mengerti Taurat, ya, yang mengerti hukum-hukum Allah. Dan satu lagi adalah pemungut cukai, orang yang berdosa, orang yang dianggap itu memeras uang rakyat dan sebagainya, dan dia orang yang kaya, orang yang disegani, ya, karena dia seorang pemungut cukai. Nah, mari kita belajar doa orang yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya, doa orang yang bagaimana sih yang Tuhan kehendaki? Apakah seperti orang Farisi? Ya, apakah orang yang berdosa, pemungut cukai? Ya, di sini Tuhan memberikan perumpamaan antara orang Farisi dan pemungut cukai. Karena di sini dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Nah, doa orang yang bagaimana yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita orang percaya. Yang pertama adalah orang yang rendah hati. Orang yang tidak merasa lebih benar dirinya daripada orang lain. Di sini dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain." Berarti dia adalah orang yang paling benar, ya. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga pemungut seperti pemungut cukai ini. "Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Nah, berarti tidak menjamin doa kita berkenan kepada Tuhan di saat kita melakukan puasa, di saat kita mengembalikan 1/10 kita kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah bahwa kita tidak merasa lebih benar daripada orang lain, yaitu kita harus mempunyai rendah hati. Kita mempunyai rendah hati. Kita memiliki kerendahan hati. Selain dalam ketaatan kita, bukan kita tidak juga mengembalikan persepuluhan, ya, bukan tidak kita juga berpuasa. Itu penting. Tapi selain kita melakukan hal-hal yang demikian, ya,
seperti melakukan mengembali ke persepuluhan, ya, berpuasa, itu penting. Tapi satu hal juga Tuhan inginkan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Kita mempunyai hati yang rendah hati, ya. Di saat kita merendahkan diri, disitulah Tuhan meninggikan kita. Di saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Seperti juga Elia berdoa, kan? Bagaimana Elia berdoa supaya tidak turun hujan berapa lama? 3,5 tahun. Elia adalah manusia biasa, tapi Elia adalah orang yang rendah hati, orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan kita orang yang benar, tapi kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kita dibenarkan dan hidup kita harus menjadi benar, ya. Nah, ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang kita ambil adalah karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosamu berarti kita semua sama adalah orang yang berdosa. Amin. Saat kita mengaku dosa kita, datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri, minta ampun dan bertobat, Tuhan mendengarkan doa kita dan mengampuni dosa kita. Nah, itulah Tuhan inginkan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah merasa lebih benar daripada orang lain. Di mata Tuhan kita semua sama. Kelanjutannya seperti apa sih yang Tuhan kehendaki? Yaitu kita tidak berdoa buat diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa buat orang lain. Lanjut yang ayat yang 16 tadi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di saat kita tidak egois, di saat kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, di saat kita tidak berdoa hanya untuk saya dan saya dan saya dan saya, tapi Alkitab berkata saling mendoakan. Berarti bukan hanya doa berdiri kita sendiri, tapi kita berdoa buat orang lain. Itulah yang dikatakan orang benar. Orang benar, orang tidak egois. Orang benar, orang yang tidak merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Dan selanjutnya kita lihat, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang selanjutnya adalah doa yang bagaimana yang Tuhan kehendaki adalah di saat kita menyadari bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Kita yakin dan kita percaya bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi kita percaya bahwa hanya kedaulatan itu hanya Tuhan, ya. Bahwa kita mengakui, ya, Tuhan memiliki kedaulatan dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi kita menyadari pertolongan hanya datang daripada Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, ya. Apapun yang Tuhan buat, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, walaupun keadaan yang tidak menyenangkan, bahwa kita percaya semuanya Tuhan buat baik dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita berdoa mungkin tidak sesuai apa yang Tuhan kasih, kita hidup apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita percaya bahwa kedaulatan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik dalam hidup kita. Itu loh. Coba kita lihat, ya. Pemungut cukai tidak mau tahu dirinya seperti apa. Apakah Tuhan mau mengampuni dia? Apakah Tuhan berkenan kepada doa dia? Tapi dia datang dia berdiri jauh-jauh, tapi dia percaya, ya kan?
Dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa dia. Ya, dengan hati yang hancur dia datang kepada Tuhan. Dan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Bahwa dia percaya kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Nah, itulah Tuhan mau dalam kehidupan orang yang percaya. Itulah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Di saat kita menyadari bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, itu yang harus kita pegang. Selanjutnya, kita lihat di dalam Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Apa yang dikatakan orang munafik? Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang munafik. Kehidupan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, tidak sesuai. Orang yang munafik yaitu orang yang tidak pernah tulus dalam melakukan perbuatannya. Orang yang melakukan sesuatu hanya karena ada sesuatu yang mereka inginkan. Ada maunya. Ada karena imbalan. Tidak demikian Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan sesuai dengan hati kita. Jadi ada ketulusan hati, kemurnian hati. Dan melakukan segala sesuatu harus sesuai dengan hati kita. Jadi kita tidak mencari pujian orang, kita tidak mencari dihormati orang, artinya gila hormat. Kita tidak mencari supaya orang memuji-muji kita, tidak. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, hati dan perbuatan itu sama, tulus temulus, ya, tulus dan jujur, apa adanya. Amin. Tuhan tidak ingin kita mencari sesuatu supaya ada balasan, sesuatu ada maunya, supaya ada imbalannya dan sebagainya. Tidak. Nah, itulah doa-doa yang orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Doa yang bagaimana? Orang yang setulus hati, murni, jujur. Tidak gila sanjungan, tidak gila hormat, tidak minta imbalan, tapi dengan setulus hati. Amin. Nah, selanjutnya kita lihat lagi Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Selanjutnya adalah jangan ada menyimpan kesalahan orang lain atau punya akar kepahitan atau rasa kekecewaan, sehingga kita bukan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Doa yang bagaimana? Yang Tuhan kehendaki. Di saat kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, mempunyai akar kepahitan dan kekecewaan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan orang percaya. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan. Jawaban doa pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan tadi kan. Yang menyadari bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan dan kedaulatan hanya ada di dalam tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita kembali kepada Lukas tadi, bahwa di situ dikatakan ayat 14, dan aku, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa
merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Nah, itulah doa orang yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Satu, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak merasa diri kita lebih benar daripada orang lain. Semua kita di mata Tuhan, semua sama. Saling mengaku dosa. Tidak ada seorang pun manusia benar di dunia ini. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita harus menjadi orang yang benar. Amin. Ya, kita tidak berdoa hanya buat diri kita sendiri. Kita tidak menjadi orang yang egois, tapi kita adalah orang yang saling mendoakan. Doakan orang lain juga. Berdoa buat diri kita juga. Amin. Yang Tuhan mau saling mendoakan. Kita mengakui bahwa kedaulatan hanya datang daripada Tuhan, ya. Dan pertolongan, kita menyadari bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Dan mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, apapun jawaban Tuhan dalam hidup kita, semua adalah yang terbaik buat kita. Karena bukan kehendakku, tapi kehendak mulai yang jadi. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Bahwa kita tidak menjadi orang yang munafik. Artinya kita tidak memanfaatkan satu situasi dan kita harus tulus dan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Apa yang ada di dalam hati kita dan perbuatan kita haruslah sama. Ya, kita tidak melakukan segala sesuatu harus mengharapkan imbalan dan dihormati dan disanjung dan kita ada maunya. No. Kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, jadi jangan menyimpan kesalahan orang lain atau kita mempunyai akar kepahitan atau kekecewaan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita di saat kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Amin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah penuntun dalam hidup kami. Apa yang kami sudah dengar Tuhan, boleh kami yakini dan boleh kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan termaterai dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap apa yang kami doakan, biarlah jawaban Tuhan yang terbaik buat kami menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami membawa hidup kami, membawa hati kami. Bahwa kami bukan siapa-siapa. Kami adalah orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Engkau mau datang ke dunia ini, memberikan kekekalan dalam hidup kami, memberikan kekekalan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang maha kuasa. Sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih. Haleluya. Aku selalu takut
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau telah mengajarkan kami Tuhan, bagaimana kami harus berdoa di hadapan-Mu. Berilah kami senantiasa kerendahan hati, senantiasa selalu ya Tuhan, agar kami boleh dituntun hidup selalu berjalan di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan Allah lebih lagi mengurapi kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih disampaikan lagi melalui hamba-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau sepakat sehati, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrenita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat GGPR Living Bread ini. Tuhan Yesus, kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Kau juga Tuhan Allah yang senantiasa menyertai. Dalam setiap pelayanannya Engkau semakin turut campur tangan, mujizat yang heran, pemulihan, kesembuhan boleh lebih lagi terjadi, sehingga nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Tutup bungkus juga beliau dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan berupa apapun pada iblis jahat, semua Engkau ikat, patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan yang sempurna Engkau berikan, roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan berkat dari barat, utara, timur, selatan juga Engkau kirimkan menyertai dalam sepanjang pelayanannya. Semua anak-anak dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memberikan roh takut akan Engkau. Apa yang dikerjakan Engkau Tuhan Allah berikan keberhasilan dan keberuntungan. Ikat juga keluarga Ibu Gembala sidang kami ini dengan tali kasih-Mu, roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan senantiasa selalu ada di dalam keluarganya. Dan juga Tuhan Yesus untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, pemain musik yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini, kami percaya Engkau Tuhan Allah mengurapi kami semua kembali dengan urapan daripada Engkau. Beri kami satu kesatuan hati yang lebih lagi dalam melayani Engkau. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami percaya Engkau Tuhan Allah mengurapi kami dengan urapan yang sama. Tarik kami untuk lebih lagi berjalan di dalam jalan kebenaran firman-Mu, tuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan juga kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah memberkati bangsa kami Indonesia, berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai kepada RW dan RT, agar semua keputusan yang mereka putuskan benar-benar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Engkau Tuhan Allah juga memberkati, ajar kami lebih lagi menabur untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan doa kami, dan semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.